Action. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Rahel dan Lois. Kita di sini mau ibadah bareng-bareng. Nah, walaupun kita ibadahnya secara online, tapi kalian pasti semangat kan ya? Yuk, sebelum kita mau masuk ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami udah bisa kembali lagi Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah hari ini dapat membuat kami lebih semangat Tuhan untuk memuji nama Tuhan, untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dari awal hingga ke nanti, Engkau yang akan berkati. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kalian pasti tahu kan lagu It's About Love? Yuk kita mari berdiri bareng-bareng, kita pakai gerakannya ya. Tangannya ke depan ya semua ya. Sumber kebenaran kita hari ini adalah aku akan belajar rendah hati setiap saat. Sekali lagi ya, aku akan belajar rendah hati setiap saat. Nah, kita mau lanjutin ya lagu selanjutnya. Di sini kakak mau tanya dulu nih sama kalian, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Iya, kita semua cinta Tuhan Yesus. Kalian tahu kan lagu Duduk dan Bisikan Ku Cinta Yesus? Yuk kita mari pakai gerakannya bareng-bareng ya. Kita duduk dulu ya semuanya. Cinta
Halo adik-adik, masih ingat gak sih sama firman Tuhan 3 minggu yang lalu? Itu loh yang firman Tuhannya dibawain sama Kisarma, tapi via Zoom. Ingat gak? Kalau gak ingat, Cici ingetin lagi ya. Jadi bulan ini tuh kita mau bahas tentang Naaman. Siapa sih Naaman? Naaman itu adalah seorang pengawal yang paling disayangin sama Raja Aram. Jadi ceritanya zaman dulu bangsa Israel kan berperang nih melawan bangsa Aram. Nah karena Naaman ini Tuhan berkenan kepadanya, bangsa Aram ini menang dari bangsa Israel. Tapi suatu ketika teman-teman, Naaman ini sakit. Iya, Naaman ini sakit kusta. Itu loh yang katanya sebagai penyakit menular, yang dikucilin, yang diusir dari kota. Tapi kan Naaman orang yang sangat dikasihi sama Raja Aram. Jadinya Raja Aram bilang ke Naaman, udah kamu diam aja di rumah. Ya udah, Naaman diam di rumah. Suatu hari di rumahnya Naaman ada seorang pelayan perempuan. Pelayan perempuan ini dia orang Israel, adik-adik. Dia dibawa sama Naaman untuk bekerja di rumahnya Naaman. Nah, si pelayan perempuan ini tahu kalau misalnya Naaman ini lagi sakit. Nah, pelayan perempuan itu bilang ke Naaman, Tuanku, coba engkau pergi ke Samaria. Di situ ada seorang nabi yang mungkin aja bisa nyembuhin engkau. Naaman mikir, kok biasanya aku yang disuruh-suruh, sekarang aku malah harus dengerin dia sih. Tapi Naaman mikir lagi, udahlah gak apa-apa, yang penting aku sembuh. Nah udah gitu adik-adik, Naamannya pergi menghampiri raja. Terus Naaman bilang ke rajanya, Raja, boleh gak aku ke Israel? Aku mau nemuin nabi yang katanya bisa nyembuhin aku. Kata rajanya, oh ya udah, kamu ke Israel, nanti aku kasih surat ya, supaya bangsa Israel gak ngapa-ngapain kamu. Aku juga kasih kamu persembahan yang nanti dikasihin ya ke raja bangsa Israel. Aku bekalin kamu itu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ya udah nih, Naaman pergi ke Israel, terus Naaman menghadap Raja Israel. Naaman kasihin suratnya ke Raja Israel. Kasihin juga persembahannya ke Raja Israel. Pas Raja Israel baca suratnya Naaman, Raja Israelnya malah marah. Siapakah aku ini? Kok kamu nyuruh-nyuruh aku buat nyembuhin kamu? Pas Raja Israel ini marah-marah, dengar nih orang suruhan Nabi Elisa. Nabi Elisa tuh bilang ke orang suruhannya tuh, kasih tahu aja raja orang Israel, udah bawa Naaman ke tempat aku aja. Naaman senang dong, asik, bentar lagi aku sembuh. Naaman pergi ke tempatnya Nabi Elisa. Di tempatnya Nabi Elisa, Naaman mikirnya tuh, asik, aku kan orang penting nih, aku orang terkenal, pasti Nabi Elisa mau datengin aku dong. Pasti Nabi Elisa mau tumpang tangan di atas penyakitku biar aku sembuh. Ternyata adik-adik yang datang tuh malah orang suruhannya Nabi Elisa. Orang suruhannya Nabi Elisa datang menghampiri Naaman. Udah gitu orang suruhannya Nabi Elisa ini bilang, pergi mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman dengar itu marah. Adik-adik, kenapa Naaman marah?
jauh-jauh dari Aram ke Israel cuma disuruh mandi 7 kali lagi. Emangnya aku kotor apa? Terus kan banyak sungai tuh di sini yang lebih bagus daripada Sungai Yordan. Kenapa harus di Sungai Yordan? Sungai Yordan kan banyak lumpur. Ngapain aku harus mandi di situ? Nah, Aman marah, dia memalingkan mukanya, terus dia jalan menjauh. Tapi pas dia mau jalan jauh, ternyata dia diingatkan sama pelayan-pelayannya, sama orang-orang yang bantuin dia bawa persembahannya yang datang juga ke Israel. Tuhan, kalau misalnya Nabi Elisa bilang nyuruh kamu melakukan sesuatu hal yang susah, pasti akan Tuhan lakuin kan? Ini cuma mandi doang loh Tuhan. Masa Tuhan gak mau coba? Cobain aja Tuhan, siapa tahu engkau beneran sembuh. Nah, Aman mikir lagi, iya juga ya, aku cobain aja dia mandi di sungai. Dia mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, dan akhirnya sembuh teman-teman. Keren ya? Nah, minggu ini tuh, mari yuk kita belajar bareng-bareng buat rendah hati. Sama kayak Naaman. Coba kalau misalnya Naaman gak dengerin pelayan perempuannya, atau Naaman gak dengerin si orang-orang suruhannya, orang-orang yang datang ke Israel bareng dia, pasti Naaman gak akan sembuh adik-adik. Pasti Naaman masih sakit, diam aja di rumah, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Naaman bisa sembuh karena dia merendahkan dirinya buat mendengarkan Tuhan. Dia mau merendahkan hatinya buat biar rencana Tuhan tuh bisa terjadi di dalam diri dia. Yuk adik-adik kita belajar yuk bareng-bareng. Kalau misalnya kita harus rendahin diri kita harus rendah hati biar rencana Tuhan aja yang datang. Gak cuma itu adik-adik, ternyata abis mandi di Sungai Yordan 7 kali, Naaman tuh jadi tahu siapa itu Tuhan yang benar. Naaman jadi mengerti kalau misalnya cuma ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Nah adik-adik, pernah gak sih kalian lagi asik main game nih, terus abis asik main game disuruh mami papi, udah belajar, udah berhenti dulu main gamenya, belajar aja, besok kan mau ulangan. Terus kalian marah-marah nih, ngambek-ngambek sama mami papi, lagi asik main game kok disuruh belajar. Terus kalian malah ngikutin mami papi walaupun belajarnya tuh ya gak sungguh-sungguh. Ternyata pas besoknya ulangan dapat nilai yang bagus. Pernah kan? Pasti pernah. Nah adik-adik sama kayak gitu. Kalau misalnya kita mau rendahin hati kita dan mendengarkan nasihat dari Tuhan atau dari orang lain, berarti kita juga belajar buat rencana Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar supaya rendah hati setiap waktu. Sama kayak super kebenaran yang tadi Cirahel bilang, kalau misalnya kita harus rendah hati setiap saat. Nah, adik-adik, kita buka yuk Alkitabnya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 4 ayat 6b. Udah dibuka semuanya Alkitabnya adik-adik? Di Yakobus 4 ayat 6b. Isinya tuh kayak gini. Kita mulainya dari karena itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Simpel kan adik-adik? Kita baca sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sekali lagi ya, Mbak Cici bantu. 3, 2, 1. Keren. Nah, firman Tuhan udah selesai, kita berdoa yuk.
Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami bersama pada minggu ini Bapak. Tuhan terima kasih juga buat karena kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan. Tuhan, berkatlah Bapak firman Tuhan yang telah disampaikan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Bapak seminggu yang akan datang, supaya Bapak kami bisa berkumpul ibadah lagi pada minggu depan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bikin prakarya. Prakarya kita buat hati kayak gini. Lucu kan? Caranya juga gampang. Disimak ya gimana cara buatnya. Pertama, siapin kertas lipat, terserah ukuran berapa aja. Tapi yang Cici pakai 10 x 10. Kalian mau pakai yang 16 x 16, 20 x 20. Itu terserah kalian, yang penting bentuknya masih, atau pakai kertas apapun terserah, yang penting bentuknya masih persegi ya, kayak gini, oke? Nah, gimana caranya? Yang pertama, yang bagian warna ini, kalau kalian yang cuma pakai warnanya satu sisi, kita balik, jadi bagian putihnya di atas. Nah, udah gitu, kita buat bentuk segitiga dari yang ujung sini, yang ujung bawah, kita tarik ke atas. Nah, rapi ya adik-adik. Nah, udah kayak gini, jadi segitiga kayak gini. Kita tarik dari yang sebelah kanan ke tengah. Dari sini ke sini. Kita tarik, jadi bentuknya kayak gini. Oke. Udah kayak gini adik-adik. Sama bagian sebelah kiri kita tarik ke tengah lagi biar bentuknya sama kayak gini. Kita tarik, kita lipat kayak gini. Kayak gini semua kan adik-adik. Terus kita balik, jadi bagian yang nggak ada lipatannya, jadi di atas kayak gini. Terus kan ada dua lembar yang tadi kita nggak bikin segitiga kan. Nah, si dua lembarnya ini kita tarik ke bawah kayak begini. Udah kayak gini adik-adik. Kita lipat jadi kayak gini. Terus dari sebelah sisi kanan kan kita buka nih, bentuknya kan kayak gini nih. Nah, kita masukin satu jari ke dalam si segitiganya. Terus kita lipat, kita dorong sampai ngebentuk persegi kayak gini. Sama kayak gini. Oke. Sama sisi sebelah kiri juga. Kita masukin dulu jaringnya. Terus kita lipat ke sebelah sini. Terus kita buat persegi. Kemudian samping kiri. Udah gini adik-adik. Udah gini semua. Oke. Terus ini kan bentuknya udah mirip hati nih. Kalau kita balik, ya udah mirip hati ya. Nah, gimana caranya bikin si bentuk hati ini makin cantik? Kita ke bagian yang tadi yang banyak lipatannya. Kita lipat ujung-ujungnya aja, sedikit aja. Udah sedikit banget sih. Pokoknya kita lipat sedikit. Ujungnya kita lipat.
yang sebelah kiri juga kita lihat. Nah, yang sini juga kita lihat. Kalau udah kayak gini, kita balik. Jadi deh artinya. Selamat mencoba ya adik-adik. Selamat mencoba ya adik-adik. Nah, ibadah kita hari ini udah selesai. Sampai jumpa ya minggu depan. Bye-bye.